Indonesia 2021 dengan populasi penduduk sekitar 250 juta jiwa. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, sebagian masyarakat Indonesia bergantung kepada pelaku usaha UMKM. Total UMKM di Indonesia ada sekitar 65 juta atau 99,7%, dan sisanya adalah pelaku usaha besar. Kemudian penyerapan tenaga kerja untuk UMKM sebesar 97% dan sisanya usaha besar. Perekonomian masyarakat sangat terbantu dengan adanya UMKM. Tapi di awal tahun 2020, virus COVID-19 menyerang Indonesia dan di pertengahan tahun 2020 perekonomian Indonesia menurun. Karena situasi COVID-19, masyarakat dibatasi beraktivitas di luar rumah dan beralih menjadi belanja online. Per Juli 2021, hanya 21% UMKM Indonesia yang siap untuk digitalisasi, dan itu pun hanya di Jabodetabek dan Jawa Barat. Agustus 2021, Bank Indonesia menerbitkan aturan bahwa efektif tahun depan, Juni 2022, bank harus menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 20% dari total kredit dan bertahap menjadi 30% di Juni 2023. Kami melakukan survei dan analisa value proposition dari sisi pengguna dan juga aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh UMKM yang belum melek teknologi, memberikan informasi yang cukup untuk bank dan UMKM dengan analisa tepat yang menyeluruh, mencakup kredit grading, hukum, appraiser, konsultan keuangan, dan perpajakan, serta kredit untuk melindungi bank yang juga menggunakan platform. Untuk itu, kami menitik beratkan pada perbentukan digital platform yang dapat membina UMKM, menghubungkan seluruh UMKM di Indonesia dengan bank, menjembatani masalah NPL tinggi dengan peraturan penyaluran kredit pada bank dengan kondisi UMKM yang belum bankable dan sustain. Aplikasi kami adalah solusinya, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk memastikan aplikasi kami sustainable, kami sudah mempertimbangkan analisa PESTEL, SWOT, Porter's Five Forces, dan 4P. Untuk merumuskan bisnis model secara keseluruhan, berikut adalah bisnis model kanvas kami. Untuk memastikan kredibilitas portfolio, kami mengutamakan key partnership dengan credit grading, konsultan keuangan atau perpajakan, hukum, asuransi, appraiser, juga kerjasama dengan instansi pemerintahan seperti Kemenparekraf dan Smesco. Untuk sisi cost, biaya akan terkonsentrasi untuk R&D, infrastructure, pengembangan software, dan biaya partnership. Sementara revenue akan didapatkan dari present fee, dari loan yang disalurkan bank secara langsung kepada UMKM atau berupa selisih tingkat suku bunga apabila kami menjadi intermediary, juga fee dari konsultan keuangan yang kami sediakan. Adapun perkiraan dari investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 95 miliar di tahun pertama. Namun, dengan estimasi di mana kami mulai menargetkan 10% dari total UMKM yang tersebar dari mikro, kecil, dan menengah dengan pinjaman rata-rata dan penyebaran 75% direct lending dan 25% intermediary, di tahun pertama sudah memberikan hasil keuntungan. Walau investasi terlihat besar, namun dengan mempertahankan pangsa pasar yang masih besar, proposal bisnis ini masih sangat menguntungkan. Adapun perencanaan pengembangan kami menjadi beberapa tahap, di mana sekarang sedang dalam tahap pematangan konsep dan strategi yang dilakukan bersama-sama, yang diikuti dengan pencarian investor di bawah tanggung jawab Basuki bersama Sylvia. Kemudian perekrutan tim member inti di bawah Sherly, pengurusan lisensi, desain, user testing, pitching, sosialisasi ke daerah, UAT, sampai siap launching dengan pembagian tugas merata. Berikut adalah gambaran website Glowfeed.
Dengan adanya website GloFit ini bisa membantu para UMKM dalam mendapatkan pendanaan, sekaligus membantu bank memenuhi regulasi. Yang pada akhirnya akan membantu perekonomian Indonesia.